kalau sudah kasih manusia sudah menjadi dingin, maka kita lihat banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Kekacauan terjadi, kejahatan terjadi, perselingkuhan terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan hal yang tidak diinginkan boleh terjadi. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah mulai dingin. Dipikirnya mungkin istrinya sudah menantunya. Mau tidak mau Bapak Saudara, anaknya harus merelakan. Udah, ambillah kau istrinya. Nikahkan aku kembali satu lagi. Dinikahkan lagi anaknya itu Bapak. Nah artinya ini yang terjadi Bapak Saudara, bahwa kenapa bisa terjadi? Karena kasih sudah mulai dingin. Kalau bahasanya berkata bukan dingin, tetapi kasih adalah sudah mulai kaya Bapak Ibu. Bapak Saudara, karena daerah kami adalah daerah sawah. Daerah kami itu adalah daerah sawah, daerah banyak pisang. Nah Bapak Ibu, kalau kami makan pagi bukan nasi Bapak Ibu, karena miskin ya. Kami lumana. Karena miskin itu tidak ada nasi untuk dimakan pagi. Tapi hanya pisang. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kami ambil pisang, kami bakar. Dan kalau kami bakar, hanya pada saat pisang itu panas, baru enak untuk dimakan. Tapi kalau pisang yang dibakar itu sudah dingin, maka banyak orang berkata pepatah ini berkata adalah abegai nama okafu. Tidak enak untuk dimakan. Tidak enak untuk Bapak Saudara dinikmati. Sebab sudah dingin. Dan kalau sudah dingin Bapak Saudara, maka tidak ada satupun yang mau makan. Hanya dibuang Bapak Saudara. Karena tidak boleh dimakan. Nah itu sebabnya Saudara, penting iman itu, penting kasih itu dalam diri kita. Kita bandingkan Bapak Saudara, bahwa ada 3 hal dalam Korintus berkata begini. Tapi yang paling besar adalah Bapak Ibu Saudara, yang paling besar adalah kasih. Kita lihat 1 Korintus 13 berkata begini. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus, demikianlah tinggal ketiga hal, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesus pernah berkata begini Bapak Saudara. Yesus pernah berkata bahwa kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja Bapak Ibu Saudara, kalau engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, maka dia berkata kepada gunung, hai gunung, pindah, maka gunung itu akan pindah. Gunung itu akan pindah. Nah, Bapak Saudara, itu adalah iman yang paling besar. Dan kalau dibandingkan dengan kasih, maka Alkitab mencatat Bapak Saudara bahwa kasih lebih besar daripada iman tersebut Bapak Saudara. Kalau kita bilang, hei gunung, pindah engkau, akan pindah. Itu adalah iman. Tapi kasih lebih besar daripada iman Bapak Saudara. Lebih besar daripada iman. Dikatakan di sini Bapak Saudara bahwa kasih lebih besar daripada iman. Kasih itu sabar. Kita melihat di sini Bapak Saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak membanggakan diri. Dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tak pemarah. Tidak pendendam. Itu adalah kasih Bapak Saudara. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan bahwa walaupun iman itu bisa memindahkan gunung. Tetapi kalah kalau kita bandingkan dengan kasih. Kenapa Bapak Saudara? Kita memperhatikan. Kalau berbicara soal iman, kita lihat Bapak Saudara. Kalau berbicara soal iman dan pengharapan, adalah iman berbicara soal hubungan pribadi dengan Allah. Itulah iman. Kepercayaan. Hubungan pribadi dengan Allah. Kalau berbicara soal pengharapan, Bapak Saudara, coba next. Kalau berbicara soal pengharapan, Bapak Saudara, iman dan pengharapan, sekali lagi, iman dan pengharapan. Iman berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan pengharapan
adalah merupakan sebuah hubungan kita juga pribadi dengan Allah. Tapi kalau berbicara soal kasih, kita memperhatikan. Kalau bicara soal kasih, kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu adalah sifat Allah, karakter Allah. Dan kasih itu juga adalah pengorbanan yang Allah berikan dan yang juga Allah taruhkan dalam hati manusia. Dan itu bisa dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Itu yang disebut dengan kasih. Maka kasih itu lebih besar daripada iman, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat terus, Bapak Saudara, lihat dari sini kenapa kasih itu lebih besar, adalah karakter Allah. Kita lihat, coba di next kan. Coba Saudara, kenapa kasih yang lebih besar, Ibu Bapak? Kasih adalah Allah, karakter Allah, sesuatu yang dimiliki oleh Allah dan diberikan kepada manusia atau diberikan di dalam hati manusia. Dan kasih itu yang sudah ditaruhkan di hati kita, maka hidup kita dalam hati dan pikiran kita, itulah juga yang kita beri untuk dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa kasih itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kasih itu lebih besar? Karena Bapak Ibu Saudara adalah kasih Allah yang sudah ditaruhkan dalam hati kita. Itu yang akan kita implementasikan. Itu yang akan kita berikan. Itu yang juga yang dirasakan oleh orang lain, Bapak Saudara. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah mulai hilang kasihnya, banyak orang sudah mulai tidak takut lagi akan Tuhan. Kalau orang sudah mulai tidak takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ke gereja pun hanya formalitas. Ke gereja pun, Bapak Saudara, adalah hanya desi. Ke gereja pun, Bapak Saudara, adalah hanya jaya-jaya dulu. Ke gereja pun, Bapak Saudara, adalah hanya formalitas saja. Yang penting duduk di gereja. Yang penting dilihat oleh Bapak Gembala. Yang penting dilihat oleh orang banyak. Yang penting dilihat orang. Oh, saya ke gereja. Itu orang yang sudah mulai tidak takut lagi akan Tuhan. Dan sudah mulai hilang kasihnya bagi Tuhan, Bapak Saudara. Kita lihat bahwa yang 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi, maka firman Allah berkata, engkau tidak akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka Allah pun tidak akan pernah mengenal kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, dan kalau Allah tidak mengenal kita, Bapak Saudara, maka kalau engkau berdoa berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menjawab setiap doa. Hei walau kau ke mangado, hei mau au kau ke kelomalangi, hei mate-mate kau ke mangado-ngado, hei lo malangi. Baru adalah sama balik ya kita kalau mengalami mencurah Yesaya pasal 5 ayat 2 berkata bahwa segala horor, Saudara, segala kejahatan dosa dan segala kejahatanmu, itulah yang memisahkan engkau sehingga doamu tidak didengar oleh Tuhan dan tidak dijawab oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak mengasihi, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka Allah pun tidak akan pernah mengenal kita. Apapun pergumulanmu, Bapak Saudara, Tuhan tidak akan pernah jawab. Karena dia tidak mendengar. Kenapa dia tidak mendengar? Karena dosa itulah yang akan memisahkan kita. Maka 2 minggu yang lewat saya akan katakan bahwa dosa itu berat. Bereskan dosamu. Supaya ketika dosamu sudah tidak ada, dibereskan, sudah diampuni oleh Tuhan, maka berdoalah kepada Tuhan. Engkau mintalah kepada Tuhan, maka engkau pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan menjawab segala doa. Itu, Bapak Saudara. Saya akhiri dengan kisah ini, Bapak Saudara. Saya akhiri dengan Lukas, dan saya tidak akan baca. Mungkin ini adalah kisah yang sudah kita dengar-dengar, Bapak Saudara. Lukas pasal 10 30-37. Di sini ada orang yang dirampok. Ya, di sini ada orang yang dirampok di jalan dari kota Yeriko. Lalu ketika dirampok, maka hampir mati.
Kita lihat, saya akan memberikan gambar ini bahwa ada salah satu di sini tadi ada imam, ada Lewi, dan ada orang Samaria. Tapi kita lihat mereka bertiga ada di sini. Ketika orang yang tergeletak di pinggir jalan, maka lewatlah Lewi, lewatlah imam. Imam ini orang yang pakai tongkat. Lewatlah Lewi, noita lagu di dunia. Dilewati saja, dilihat saja. Lewat juga imam, hanya dilirik saja dan dilewati saja. Dan kita lihat, saudara, biasanya adalah imam adalah orang yang percaya kepada Tuhan, hamba Tuhan, pendeta. Lewi adalah anak Tuhan, Bapak Saudara. Sedangkan yang nomor 3 Samaria adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Yahweh. Dan kita lihat, saudara, mereka bertiga. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Yesus, saudara, adalah hanya melewati saja. Lalu datanglah orang Samaria. Dia turun dari keledainya, dia angkat yang sudah dirampok ini, dia kasih minum. Kita perhatikan, dia kasih minum, diangkat di keledainya, dan setelah diangkat di keledainya, dibawa ke penginapan, sudah dirawat, disembuhkan, diobati, dia kasih uang. Ini nomor, dikasih uang untuk diobati. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika ayatnya yang ke-27, orang bertanya, dan siapa yang dibenarkan oleh Allah? Imam, Lewi, dan orang Samaria. Yesus berkata, adalah orang yang sudah berbuat belas kasihan. Tidak peduli engkau sejauh mana, sebesar apa imanmu. Tidak peduli sejauh mana engkau percaya kepada Yesus. Tidak peduli sampai dari nenek moyang kita adalah Kristen, dari nenek moyang kita adalah gereja karismatik, dari nenek moyang kita sudah tahu semua firman Allah. Dari kecil kita sudah tahu Taurat. Dari kecil kita sudah tahu doa Bapa kami. Dari kecil kita sudah tahu apapun kita berdoa. Tidak peduli. Yang Tuhan peduli bagi kita ketika kita berbuat kepada seseorang. Tidak melihat sebesar apa imanmu. Allah tidak melihat sebesar apa engkau percaya kepada Kristus. Allah tidak melihat bahwa walaupun dari nenek moyangmu engkau menjadi orang GPDI. Tidak peduli, Bapak Saudara. Yang Tuhan peduli ketika kita berbuat sesuatu. Yang Tuhan inginkan ketika kita berbuat kepada sesama kita. Yang Tuhan peduli adalah ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Kalau Natal di bawah, saya patok, Bapak Saudara, adalah 6 juta. Kami butuh dana 6 juta dalam perayaan Natal. Orang kritik, saya bilang diam. Kalian ikuti apa yang saya buat. Bagaimana caranya? Oke, 20 keluarga. 21 atau 20. 6 juta bagi bersama, 285.000. Sampai sekarang nggak ada yang kopling, nggak ada yang marah, nggak ada yang tersinggung. Kenapa? Sama rata. Kenapa sama rata? Mereka jawab, kenapa besar seperti itu? Saya tidak mau ke tahun-tahun lalu. Kita Natal adakan kasih lauknya ayam. Maka banyak orang yang bersungguh-sungguh. Ku kasihnya uangku, tapi leher sama aku. Ku kasihnya uangku, tapi sayap sama aku. Ku kasihnya uangku, tapi kaki sama aku. Maka oleh sebab itu, untuk menghilangkan itu, maka kita ambil nanti B2. Supaya jangan ada lagi bagi, jangan ada lagi sayap, jangan ada lagi yang lain-lain. Bahkan banyak orang berkata, ubenya gefeku hau bangot 2.000, tapi butuh lagi. Saya hilangkan itu, Bapak Ibu. Bagi bersama 285.000. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Dan semua senang, Bapak Saudara, untuk membayarnya. Kenapa? Karena kita harus memberi dengan sukacita, Bapak Ibu. Amin. Di sini saya masih baik-baik saja. Amin.
Walaupun kursi masih ada yang kopling sedikit, tapi biasa. Untuk menajamkan sesuatu saudara adalah harus fareh. Ya. Makanya onogara Davido di hal Davido bermomodana adalah ireha sekali, ini halus. Nah itu. Pisau untuk bisa tajam harus digosok supaya bisa tajam, saudara. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat imam ini, tidak lihat. Tuhan tidak melihat imam ini bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak melihat Lewi ini bahwa dia pengurus baik Allah seperti kami adalah seorang gembala. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan membenarkan bukan imam dan bukan Lewi, bukan pendeta, bukan pastor, bukan gembala juru samasi. Tuhan tidak membenarkan, tapi yang Tuhan benarkan adalah orang yang tidak beriman kepada Yesus. Kenapa Yesus membenarkannya? Karena perbuatannya, dia menolong yang sedang menderita. Dia tolong yang sedang menderita. Kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara adalah senang kalau kita lihat orang menderita. Senang kalau kita melihat orang ada dalam keadaan kesusahan. Senang kalau ada orang ada dalam keadaan susah. Rasoi kenyataan akan mati. Senang kadang-kadang seperti itu. Orang ada dalam keadaan penderitaan, kadang-kadang kita senang. Orang yang ada dalam kesusahan, kadang-kadang kita senang. Padahal Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, adalah ketika kita melakukan sesuatu. Amin. Andalkan Tuhan, supaya kasih itu selalu ada dalam diri. Jangan kasih itu sampai dingin di dalam dirimu. Kasih lebih besar daripada iman. Iman yang bisa memindahkan gunung itu adalah hanya hubungan kita dengan Allah, pribadi kita dengan Allah. Pengharapan adalah hanya pribadi kita dengan Allah. Sedangkan kasih adalah Allah yang beri dalam diri kita dan kita lakukan kepada orang lain. Oleh sebab itu hari ini saya akan sampaikan bagi kita, ketika kita dibenarkan, bukan melihat sejauh mana engkau beriman kepada Tuhan, sejauh mana punya pengharapan kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan membenarkan kita, sejauh mana kita sudah berbuat sampai hari ini, sejauh mana kita sudah memberi sampai hari ini, sejauh mana kita sudah berkorban sampai hari ini. Pengorbanan Bapak Saudara, pengorbanan adalah sesuatu yang sulit kita beri. Sama dengan persepuluhan itu Bapak Saudara. Sulit kali jemaat memberi kalau soal perpuluhan. Padahal itu pengorbanan Bapak Ibu. Itu pengorbanan. Tuhan perhitungkan itu Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu saya yakin hari ini, ketika engkau dibenarkan, lakukanlah firman Allah.